Kalau Anda dapat pilihan bekerja, misal, yang satu perusahaan gajinya 10 juta per bulan, yang satu lagi gajinya 100 juta per bulan. Dua-duanya halal dan berkah. Pertanyaan saya, mana yang Anda akan kejar? Yang 10 juta atau yang 100 juta? Ketika antum memetakan kegiatan-kegiatan beraktivitas, nah, adakah di antara sepekan itu antum menempatkan kegiatan beraktivitas untuk menuntut ilmu? Ketika Anda ingin tempatkan sesuatu dan Anda ingin rancang kegiatan, bukankah di antara kegiatan yang Anda tetapkan, Anda harus menetapkan dulu apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Mustahil Anda ingin meraih sesuatu kalau di balik itu tidak ada manfaat bagi Anda. Mustahil ada orang ingin masuk misalnya ke ITB, ada yang ingin ke IPB, ada yang ingin ke UI, ada yang ingin ke Madinah, ada yang ingin ke Mesir, ke Al-Azhar, ada yang ingin ke Ummul Qura. Kalau dia tidak melihat manfaat di balik itu, mustahil dia punya keinginan mengejarnya. Mustahil Anda menetapkan, saya ingin bekerja di kantor A, saya ingin bekerja di kantor B. Kalau tidak ada manfaatnya, mustahil Anda kerja. Dan mustahil Anda mengejarnya. Dan yang paling dahsyat adalah, semakin banyak Anda ketahui keutamaannya, semakin banyak Anda ketahui banyak manfaatnya, maka semakin termotivasi Anda untuk mengejarnya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda dapat pilihan bekerja, misal, yang satu perusahaan gajinya 10 juta per bulan, yang satu lagi gajinya 100 juta per bulan. Dua-duanya halal dan berkah. Pertanyaan saya, mana yang Anda akan kejar? Yang 10 juta atau yang 100 juta? 100 juta. Baik, pertanyaan saya, apakah maksimal Anda akan kejar atau semampunya saja Anda akan dapatkan pekerjaan itu? Maksimal Anda akan kejar. Kalau jam wawancaranya jam 7, jam berapa Anda datang ke kantor itu? Nah, ini pemikiran semacam ini dalam konteks urusan dunia, mesti Anda bawa juga logika ini untuk memahami urusan agama. Karena kadang-kadang manusia itu unik. Kalau urusan dunia, logikanya cepat dipakai. Tapi itu kadang-kadang sering tumpul dalam urusan akhirat. Padahal dalam hati yang paling beningnya, dia menyadari bahwa akhirat itu yang abadi. Kalau ditanya, meninggal enggak? Meninggal. Hartanya dibawa enggak? Enggak. Mobil dikubur enggak? Enggak. Rumah dibawa enggak? Enggak. Terus ke akhirat bawa apa? Bawa amal soleh. Ada amal solehnya sekarang? Belum tahu tuh. Kan aneh gitu kan? Sekarang saya ganti dah. Ganti pengumumannya. Besok Masjid Al-Azhar akan mengumumkan bahwa siapapun yang datang ke masjid ini sholat subuh pertama kali, 100 orang pertama masing-masing akan mendapatkan amplop 1 juta rupiah. Contoh. Tolong catat ini kalimat terakhir. Contoh. 100 orang pertama dapat amplop masing-masing 1 juta. Baik, pertanyaan saya, kalau ini di broadcast menyebar, banyak kemudian disebarkan, maka apakah jamaah akan penuh datang subuh di Al-Azhar? Penuh. Jam berapa datang subuh? Kalau kemudian waktu subuhnya 14.18, jam berapa datang ke masjid? Genap. Ganti pertanyaan yang kedua. Kalau di broadcast isinya hadis Nabi, siapa yang datang duluan ke masjid, kemudian dia mendapatkan 2 rakaat sebelum subuhnya, bahkan dia tunaikan menunggu waktu subuh di masjid, maka dia akan mendapatkan 25 kebaikan, dia akan mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Dia akan mendapatkan 27 kebaikan salat berjamaahnya, dan dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah penuh dengan keberkahan. Kalau ini di broadcast menyebar kemudian ke masyarakat, pertanyaan saya, jam berapa datang salat subuh? Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu cara berpikirnya, bahwa kebanyakan orang sekarang kenapa tidak banyak termotivasi untuk mengejar keutamaan ibadah demi akhirat yang abadi? Satu, karena kurang mengetahui keutamaan di balik ibadahnya. Dan yang kedua, ini yang penting saya tegaskan, karena sekarang kurang banyak orang mendapatkan informasi bahwa akan ada dampak dari kemuliaan akhirat itu kepada kemuliaan dunia. Jadi ketika Anda mengejar kemuliaan akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan. Saya ulang ya. Kalau Anda mengejar dunia saja, itu dunia akhirat belum tentu ikut. Tapi ketika Anda berbalik mengejar akhirat, itu dunia otomatis akan diikutkan di dalamnya. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mengejar akhirat misalnya, dan Anda kemudian kejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Cuma kalau Anda kejar akhirat,
Demi Allah saya katakan, yakinkan pada diri Anda, otomatis dunia akan diikutkan. Apa Anda kira dengan menjadi penghafal Quran akan kehilangan dunia? Tidak. Silahkan cek di mana penghafal Quran yang menghafal Qurannya benar menjadi sengsara. Tidak ada. Rizkinya dijamin, kehidupannya nyaman, hatinya tenang, hidupnya mulia, terangkat derajatnya. Bahkan yang paling hebat, anaknya yang hafal, bapak ibunya dapat bagiannya. Kok bisa anak yang hafal Quran, yang ikut haji bapak ibunya? Yang ikut haji pembimbingnya, yang ikut haji bibinya, yang ikut haji saudaranya. Itu luar biasa.